Halo, nama saya Andika Kaunang. Saya sebagai direktur di PT Elang Cakra Sekurindo. PT Elang Cakra Sekurindo atau biasa yang kami sebut ECS didirikan di tahun 2006. Kami bergerak di bidang jasa pengamanan. Kalau di undang-undangnya disebut Badan Usaha Jasa Pengamanan. Di pengamanan sendiri itu memiliki beberapa produk. Yang pertama itu ada konsultasi pengamanan, kemudian ada penerapan peralatan keamanan, penyediaan tenaga keamanan, hingga di penyediaan tenaga satwa atau K9. Kami melihat ada potensi besar dalam bisnis ini karena di dalam setiap bangunan, perumahan, semuanya kan membutuhkan pengamanan. Jadi kita mengelola orang, sumber daya manusia yang berfungsi sebagai pengamanan. Pada tahun 2003, konsep outsourcing itu mulai masuk ke Indonesia. Rata-rata semua perusahaan ingin meng-outsourcingkan pegawai-pegawai mereka, yang dimulai dari yang dasar seperti security, cleaning service, dan lain-lain. Nah, saya pikir dengan begitu banyaknya kantor, begitu banyaknya industri di Indonesia, pabrik, dan lain-lain, itu saya pikir potensi bisnisnya besar sekali. Kami tidak memiliki background polisi ataupun tentara, jadi memang di operasional kami merekrut pekerja-pekerja itu yang berasal dari purnawirawan Polri maupun TNI. Kami tempatkan mereka di posisi tertentu yang memang berkaitan dengan operasional langsung di pekerjaan kami. Setiap tahunnya itu Polri menerbitkan izin usaha BUJP itu hingga hampir 1000 setiap tahunnya. Jadi penambahan pesaing baru kita setiap tahun itu selalu ada. Tidak hanya dari dalam negeri tapi dari luar juga. Dengan kekuatan modal mereka, kemudian kelebihan-kelebihan teknologi yang mereka punya, tentunya menjadi tantangan untuk perusahaan-perusahaan lokal seperti kami ini. Pertama adalah optimalisasi sumber daya manusia melalui pendidikan pelatihan. Seluruh anggota security yang kami tempatkan di proyek-proyek kami itu semuanya sudah bersertifikat, dan semua anggota kami itu memiliki kartu tanda anggota dan ijazah Gada Pratama. Kedua, mencari partner lokal yang menyediakan sistem-sistem keamanan atau alat-alat keamanan yang berbiaya murah. Nah, yang ketiga, inovasi-inovasi mencari permodalan. Sebagai pengusaha, kami dituntut untuk berinovasi, mencari sumber dana alternatif selain bank. Contohnya mungkin kami bisa menggandeng investor-investor lokal seperti itu untuk pembiayaan proyek-proyek yang kami punyai. Nah, itu contoh inovasi dalam permodalan. Teknologi yang ada sekarang sebenarnya tidak menggantikan, tapi melengkapi. Jadi contoh kalau teknologi di bisnis kami itu seperti CCTV. Karena kalau kita bicara outsourcing, payroll itu dengan adanya sistem-sistem yang ada sekarang itu sudah otomatis, itu sangat membantu juga untuk kami. Karena kalau dulu kami itu bisa dikatakan kami pengelolaan keuangannya manual. Jadi dulu kami cukup kewalahan, tapi sekarang kami sudah cukup terbantu karena pengelolaan keuangan melalui jurnal. Kami biasa mengikut tender, yaitu kan memang kami harus butuh informasi data keuangan yang cepat gitu dan tepat. Apakah memang bisa kami ikut tender ini atau tidak, seperti itu. Nah, itu yang kami butuhkan dari jurnal seperti itu, dari keuangannya. Jadi dengan jurnal sih kami terbantu untuk menentukan suatu keputusan bisnis yang cepat dan tepat.